Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya agar saya dapat menyelesaikan video presentasi ini dengan baik. Sebelum saya memaparkan presentasi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampuh filsafat hukum, yaitu Ibu Dr. Umi Muslika SHMH dan Ibu Halimah Nur Izzati SHMH yang telah memberikan bimbingan arah dan pembelajaran yang sangat baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi Sihombing, NPM 22101011. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang mazhab sejarah, yaitu suatu aliran dalam filsafat hukum yang menyatakan bahwa hukum itu tidak berkembang melalui peraturan perundang-undangan, tapi melainkan tumbuhnya karena kehidupan di masyarakat. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan. Mari kita bahas. Sebelum masuk ke pembahasan topik utama, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan satu pertanyaan. Mengapa hukum di Indonesia itu berbeda dengan hukum yang ada di negara Jepang, negara Inggris, ataupun di negara Jerman? Padahal negara-negara ingin menciptakan suatu kedamaian dan keadilan. Jawabannya, menurut mazhab sejarah, perbedaan itu karena bangsa di setiap suatu negara itu berbeda-beda. Berbeda-beda dari segi bahasa, budaya, adat istiadat, dan faktor sejarah yang mendukungnya. Oleh karena itu, hukum itu bukan terjadi semata-mata oleh buatan penguasa, dari kehidupan di masyarakat. Pengertian umum. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian mazhab sejarah ya. Mazhab sejarah adalah aliran dalam filsafat hukum yang berpendapat bahwa hukum lahir, tumbuh dan berkembang secara alami dari kehidupan masyarakat. Menurut aliran ini, hukum bukan sekadar kumpulan pasal yang dibuat pemerintah. Hukum merupakan hasil dari adat istiadat, kebiasaan, budaya, dan pengalaman sejarah yang hidup dalam masyarakat. Misalnya, jauh sebelum Indonesia memiliki banyak undang-undang seperti yang sekarang ini, masyarakat adat itu sudah memiliki aturan tersendiri mengenai perkawinan, warisan, penyelesaian sengketa, dan pembagian tanah. Aturan-aturan tersebut ditetapkan oleh masyarakat meskipun belum tertulis dalam bentuk undang-undang. Dari situ muncul pemikiran bahwa hukum sebenarnya tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Jadi, inti dari mazhab sejarah adalah hukum tidak dibuat secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Selanjutnya, latar belakang munculnya. Setelah memahami pengertiannya, muncul pertanyaan, mengapa pemikiran seperti ini lahir? Mazhab sejarah muncul di Jerman pada awal abad ke-19. Pada masa itu, Prancis telah berhasil menyusun kodifikasi hukum yang dikenal sebagai Napoleonic Code. Banyak pihak yang ingin agar Jerman segera mengikuti langkah tersebut. Namun, Friedrich Karl von Savigny dan para pendukung mazhab sejarah menolak gagasan itu. Mereka berpendapat bahwa hukum Prancis lahir dari sejarah masyarakat Prancis. Oleh karena itu, hukum tersebut tentu saja belum sesuai dengan masyarakat Jerman yang memiliki budaya dan sejarah yang berbeda. Mereka khawatir jika hukum dipaksakan tanpa perhatian dan kondisi masyarakat, maka hukum tersebut tidak akan efektif.
Dari sinilah mazhab sejarah kemudian berkembang sebagai kritik terhadap pembentukan hukum yang terlalu mengandalkan kehendak negara. Kemudian tokoh utama mazhab sejarah. Setiap aliran pemikiran tentu memiliki tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangannya. Dalam mazhab sejarah terdapat beberapa tokoh utama. Yang paling dikenal adalah Friedrich Karl von Savigny, yang dikenal sebagai pendiri utama mazhab sejarah. Kemudian ada Georg Friedrich Vogta yang melanjutkan dengan mengembangkan pemikiran Savigny. Selain itu terdapat Baron von Ahrens yang juga memberikan kontribusi dalam menjelaskan bahwa hukum berkembang dari kesadaran hukum masyarakat. Namun ketika membahas mazhab sejarah, nama yang paling sering disebut adalah Savigny karena sebagai besar konsep penting dalam aliran ini berasal dari pemikirannya. Friedrich Karl von Savigny merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum. Menurut Savigny, hukum berkembang secara organik, artinya tumbuh secara alami seperti makhluk hidup. Beliau menolak pandangan bahwa hukum dapat dibuat secara instan hanya melalui keputusan pemerintah. Menurutnya, hukum yang baik harus lahir dari kehidupan masyarakat dan berkembang mengikuti perubahan masyarakat tersebut. Savigny bahkan mengatakan bahwa negara tidak boleh memaksakan hukum yang bertentangan dengan budaya masyarakat. Beliau terkenal dengan pengungkapannya, "Hukum berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat." Artinya, hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Pernyataan ini menjadi dasar utama pemikiran mazhab sejarah. Nah, salah satu konsep terpenting yang diperkenalkan oleh Savigny adalah Volksgeist, atau yang berarti jiwa bangsa. Menurut Savigny, setiap bangsa memiliki jiwa dan karakter yang khas. Karakter tersebut terbentuk dari bahasa, budaya, agama, adat istiadat, nilai moral, dan kebiasaan suatu masyarakat. Semua unsur itu kemudian mempengaruhi bentuk hukum yang berkembang di suatu negara. Misalnya ya, masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Sedangkan kalau di negara lain, penyelesaian masalah lebih banyak dilakukan melalui jalur pengadilan. Perbedaan seperti ini yang menunjukkan bahwa hukum dipengaruhi oleh karakter masyarakatnya. Karena itulah Savigny berpendapat bahwa tidak ada suatu sistem hukum yang cocok diterapkan secara sama untuk seluruh negara di dunia. Itu deh kajian mazhab sejarah. Untuk memahami hukum, mazhab sejarah tidak cukup hanya membaca undang-undang. Kita juga harus memahami sejarah masyarakat, kondisi sosialnya, budayanya, dan perkembangan lembaga hukum dari masa ke masa. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bersifat historis, sosiologis, dan antropologis. Melalui pendekatan tersebut, kita dapat mengetahui mengapa suatu aturan lahir dan bagaimana aturan tersebut berkembang dalam masyarakat. Perbandingan dengan hukum alam. Untuk memahami posisi mazhab sejarah dengan lebih jelas, kita bisa membandingkannya dengan hukum alam. Hukum alam beranggapan bahwa hukum bersifat universal dan berlaku sama bagi seluruh umat manusia. Sedangkan mazhab sejarah beranggapan bahwa hukum berbeda-beda karena setiap bangsa memiliki sejarah dan budaya yang berbeda-beda. Jika hukum alam tekanan rasionalitas dan akal manusia, maka mazhab sejarah lebih menekan tradisi, adat, dan pengalaman sejarah masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua aliran memiliki cara pandang yang berbeda mengenai asal-usul hukum. Menurut mazhab sejarah, jika hukum berasal dari masyarakat,
Lalu apa yang menjadi sumber hukumnya? Menurut mazhab sejarah, sumber hukum adalah adat istiadat, kebiasaan, tradisi, dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Undang-undang bukanlah sumber utama, melainkan hanya bentuk pengakuan terhadap hukum yang telah berkembang sebelumnya. Misalnya saja, banyak hukum adat yang sudah dijalankan masyarakat selama ratusan tahun sebelum akhirnya dilakukan negara. Hidup dalam masyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting menurut mazhab sejarah. Penerapan di Indonesia. Walaupun Indonesia tidak secara resmi menganut mazhab sejarah, banyak prinsip yang dapat ditemukan dalam sistem hukum nasional. Misalnya, pengakuan terhadap hukum adat, hak ulayat masyarakat adat, hukum warisan adat, serta penyelesaian melalui musyawarah adat. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui keberadaan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan hukum nasional. Penerapan di Jerman. Jika berbicara tentang mazhab sejarah, maka Jerman adalah contoh yang paling penting. Di negara inilah mazhab sejarah lahir dan berkembang melalui pemikiran Civigny. Beliau menolak pembentukan hukum yang tergesa-gesa dan tekanan pentingnya memperhatikan sejarah bangsa. Pemikiran tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan ilmu hukum di Jerman dan bahkan menyebar ke berbagai negara lainnya. Jepang dan Inggris. Selain Jerman, pengaruh mazhab sejarah juga dapat dilihat di Jepang dan Inggris. Jepang memang banyak mengadopsi hukum barat, namun tetap mempertahankan nilai budaya lokal dalam praktik hukumnya. Sementara itu Inggris, melalui sistem common law, menunjukkan bahwa hukum berkembang dari kebiasaan masyarakat, putusan hakim, dan praktik yang berlangsung dalam waktu yang lama. Kedua negara ini menunjukkan bahwa sejarah dan budaya tetap memiliki pengaruh besar dalam perkembangan hukum. Relevansi di Indonesia. Di Indonesia, pemikiran mazhab sejarah masih sangat relevan hingga saat ini. Indonesia memiliki ratusan suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Kita mengenalnya hukum adat Minangkabau, Batak, Bali, Papua, dan berbagai masyarakat adat lainnya. Keberadaan hukum adat membuktikan bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga tumbuh dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam membentuk hukum nasional, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat perlu tetap diperhatikan agar hukum dapat diterima dan dijalankan. Kelebihan dan kelemahan. Sebagaimana teori-teori lainnya, mazhab sejarah juga mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya adalah mampu menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat sehingga hukum lebih mudah diterima dan ditaati. Selain itu, hukum lebih menjadi sesuai dengan rasa keadilan masyarakat setempat. Namun di sisi lain, mazhab ini sering dianggap terlalu mempertahankan tradisi lama sehingga sulit untuk menerima perubahan. Bahkan ada kemungkinan suatu adat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi terpelihara hanya karena dianggap sebagai warisan sejarah. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan antara menjaga tradisi dan melakukan perubahan hukum. Kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disampaikan bahwa mazhab sejarah mengajarkan bahwa hukum tidak dapat budaya, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat. Menurut aliran ini, hukum bukanlah suatu yang dibuat secara instan oleh penguasa, melainkan tumbuh dari berkembang
secara alami dalam kehidupan masyarakat. Melalui konsep Paul Gates atau jiwa bangsa, Civicny mengemukakan bahwa setiap bangsa memiliki karakter hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah dan budayanya. Meski memiliki beberapa kelemahan, mazhab sejarah tetap memberikan pelajaran penting bahwa hukum akan lebih efektif apabila sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jadi, hukum yang baik bukan hanya hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang benar-benar dirasakan, dipahami, dan diterima oleh masyarakat yang menerapkannya. Sekian presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.